di dalam ruangan ini ada beberapa alat ya, ada GC gas kromatografi, ada spektro juga. Yang ini spektrofotometer UV vis, yang ini gas kromatografi. Jadi alat GC ini dipakai untuk pemisahan ya, pemisahan antara dua fase ya, yang satu fase gas ya, yang satu fase diam. Fase diamnya ada di kolom, kemudian ada fase geraknya berupa gas helium, sehingga nanti senyawa itu akan terpisah ya. Jadi ini adalah metode pemisahan. Jadi pemisahannya pakai gas kromatografi ya, jadi kromatografi. Ini HPLC ya, ini ada HPLC. HPLC, kalau kita mengenal HPLC singkatannya dari High Performance Liquid Chromatography atau High Pressure ya kan, Liquid Chromatography, atau kalau bahasa Indonesia biasanya ditulis dalam literatur itu KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Ini juga metode pemisahan, dipakai untuk memisahkan ya, tapi dalam kondisi cair, kemudian eluennya fase geraknya juga berupa cairan ya. Hanya ini kolomnya saja yang memang luar biasa. Kolomnya tidak sampai hanya kira-kira 20 cm ini ya, tapi ini cukup bagus dalam proses pemisahan senyawa-senyawa kimia ya. Nah, kalau ini adalah spektrofotometer UV visible ya, UV visible. Kalau UV itu kan panjang gelombangnya di bawah 380, kalau visible itu 380 sampai 700 ya. Jadi bisa UV, bisa visible. Kita bisa mengukur nilai absorbannya, bisa mengukur transmitannya ya. Kalau ini tinggal kita lakukan preparasi di luar, kita masukkan di sini ya, dibandingkan dengan belangku dan standar, nanti kadarnya bisa kita hitung ya. Kalau ini dihitung secara manual ya. Pipet. Ini ada pipet. Kalau ini ada kompartemen pipetnya. Soalnya pipetnya hanya ada satu. Jadi kalau ini sudah kita baca, misalnya pada belangkunya, nanti ganti dengan sampelnya ya. Itu satu persatu ini karena tempat pipetnya satu. Ya, ini biasanya on off-nya ada di bawah. Nah, tinggal nanti ini kita atur nanti berapa panjang gelombang yang diinginkan, nanti diukur absorbennya apa transmitannya ya. Nah, baru nanti kita hitung secara manual ya, perhitungan kadarnya. AS Pak. AAS ya. AAS dari Atomic Absorption Spectrophotometry ya. Jadi ini alat yang digunakan untuk mengukur spektrum ya, atau dipakai untuk menganalisis ion-ion logam ya, ion-ion logam. Jadi tetap dibuat atomisasi ya, ion logamnya diatomisasi. Jadi dipanaskan ini, dipijarkan di sini ya. Nah, gasnya ada di sana tadi itu. Kemudian ini teropongnya supaya nggak mengganggu kita ya. Nah, jadi setelah diatomisasi maka energinya atau elektronnya ini tereksitasi, yang kemudian nanti kembali pada saat ground. Nah, itu yang diukur ya. Nah, tetap di sini juga harus ada standarnya ya, kita pakai standar. Jadi dibandingkan nanti antara standarnya sama yang kita periksa ya. Gasnya berbahaya Pak. Gasnya berbahaya. Coba gas. Gasnya pakai gas AAS ya, sama. Jadi ya, Atomic Absorption Spectrophotometry ya. Jadi samanya ini mereknya saja berbeda ya. Hampir sama. Iya. Sudah lama juga ininya ya. Nah, yang di sini beberapa alat. Kalau yang ini ya, ini ada HPLC sama dari sana ada HPLC kan? Iya.
Hanya ini memang yang baru dari Agilent itu. Nah, ini biasanya dipakai untuk analisis, metodenya sama, metode pemisahan gitu ya, metode pemisahan. Nah, dalam satu kolom yang kecil tadi itu, kemudian kita harus punya sampel dan punya standar. Ya, jadi standarnya harus ada. Biasanya kalau misalnya dipakai untuk pemeriksaan obat-obatan misalnya ya, nah obat-obatan. Misalnya kan kita kenal ada obat analgesik, antipiretik, antibiotik, yang gitu ya. Jadi obat itu senyawa aktifnya apa? Nah itu yang kita harus periksa, ya. Kita harus periksa. Kan ada standarnya obat ini kandungannya berapa? Ya, nah itu yang kita periksa. Ini biasanya ya untuk senyawa-senyawa obat itu ya. Nah, kalau yang ini kromatografi juga rangkaiannya, tapi ini yang TLC itu thin layer kromatografi ya. Kita mengenal kromatografi itu kan ada kromatografi kertas ya. Waktu SMA mungkin belajar ada apa itu namanya kertas saring ya. Kita saring, terus dilingkari, dilubangi, kemudian dikasih sumbu bawahnya. Nah, lalu di sini dikasih eluen yang cair itu. Lalu di pinggir sini dikasih tinta misalnya ya, spidol, tetes spidol. Nanti ini kan merambat, nanti cairannya ini merambat ke samping begini. Maka senyawa-senyawa di spidol itu atau di pulpen akan terpisah, kan gitu ya. Nah, akan terpisah. Nah, bercaknya itu namanya kromatogram, kan gitu ya. Makanya disebut kromatografi, gitu ya, kromatografi. Berarti metode pemisahan antara dua fase. Ada fase diam, ada fase bergerak, ya, gitu. Ya. HPLC, High Performance Liquid Chromatography, ya, kan sama ya. Jadi kromatografi juga artinya metode pemisahan juga, ya. Hanya ini tidak dipisahkan secara alami tapi dipaksa dengan pressure gitu, high pressure liquid chromatography. Ada kolom kan gitu ya, ada kolom. Kalau tadi GC gas kromatografi juga gitu, tapi ininya eluennya ini adalah bentuk gas ya, iya pakai gas ya. Nah kalau TLC thin layer chromatography, nah ini eluennya berupa cairan ya. Nah, berupa cairan. Hanya saja kalau yang biasa itu ada chamber, lalu ada layernya, lalu dialirkan secara alamiah gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau ini sudah dibuat otomatis ya, tetap ini sehingga nanti hasilnya bisa divisualisasi ya. Bisa divisualisasi, bisa difoto dan sebagainya. Ini biasanya kalau dipakai untuk mencari senyawa-senyawa yang bisa dipakai sebagai bahan obat, ya, sebagai bahan obat. Kita punya misalnya Simplicia, daun-daunan, gitu kan. Jadi sekarang ini kan sedang dikembangkan obat-obat herbal, ya kan, obat herbal dari Simplicia itu kan. Daun dari meniran, dari sambiloto, dari habatus sauda itu jinten ya, dari kunir, dari kunyit, macam-macam itu ya. Tapi satu bahan ini kan bahan kimianya bisa bermacam-macam ya. Nah berarti ini harus dipisahkan ya kan, diidentifikasi ya, diidentifikasi ada apa saja yang ada di sana. Jadi kalau kita pisahkan pakai kromatografi, maka nanti ada kromatogramnya itu. Nah, kromatogramnya ini apa ya? Ini apa? Ini bisa kita kita bisa deteksi ya. Atau kalau misalnya mendeteksi pewarna itu misalnya ya, kalau kromatografi itu kan bisa untuk pewarna. Ini pewarna apa? Rhodamin, ponco atau apa gitu ya.
Nah, ini bisa kita ada standar, lalu ini ada sampelnya. Nanti kalau RF-nya sama, ya retardation faktornya sama, berarti bahan ini adalah sama, ya. Kalau bahan ini tidak bisa muncul warnanya, nah kalau yang konvensional kita pakai reagen penampak noda. Tapi kalau yang ini sudah bisa dimunculkan pakai UV, terus bisa difoto, ya. Jadi ini bisa pengerjaannya bisa lebih cepat, ya. PLC scanner ini developingnya, ya. Nah ini nanti untuk mengukur RF-nya itu, ya. Nah kalau ini untuk visualisasinya, ya. Jadi semua bisa diotomatisasi, ya, dari yang konvensional dan ini terus kemudian dibuat otomatisasi supaya kerjanya lebih cepat. Siapa yang membuatnya? Ya kalian ini tentunya kan, ya. Terus ada kaitannya dengan mesin, ya, mechanical gitu, ada IT-nya. Nah, kalau kita melakukan analisis kan ada, kalau kemarin kan ada reagensia, kita butuh reagensia, kita butuh equipment alat, ya, kita butuh metode, ya, lalu ada humannya, ya. Nah ini adalah reagensianya. Reagensia ada yang dalam bentuk murni, ini adalah reagensia dalam bentuk murni, ya. Bisa Cooper sulfat, ada, ya, ada macam-macam, ada amonium peroksida sulfat, ada macam-macam bahan yang di sini, ya. Yang bentuk cair, ada yang bentuk padat, ya. Padatnya itu bongkahan itu Pak? Kristal biasanya. Oh kristal. Iya, contohnya ini kan dalam bentuk kristal. Kupris sulfat. Kupris sulfat, ya. Nah, atau tembaga sulfat. Warnanya biru. Oh biru. Ada biru muda gitu. Tosca. Iya. Cooper 2 sulfat. Nah itu. Ada yang kuning misalnya, ini kalium dikromat misalnya, ya. Nah, kuning. Nah ini kalium kromat misalnya, warnanya kuning. Ya. Ini kalau terkena tangan itu berbahaya nggak Pak? Ada yang korosif, ya. Ada yang korosif, ya, ini bisa begini. Rusak lingkungan, ada yang toksik termasuk ini, ya. Gitu. Toksiknya nanti kalau bentuk cairan apa langsung bentuk bubukan ini Pak? Apa? Kalau toksiknya dalam bentuk cairan atau langsung dalam bentuk bubukan? Oh, yang bubuk ada yang toksik juga. Merkuri sih, ya, senyawa-senyawa merkuri itu kan toksik, ya, poison. Nah, gitu. Kalau yang cair ini juga ada yang toksik, ya, yang senyawa-senyawa benzen misalnya. Tapi, ya, yang korosif ini, ya. Ini sulfurik, asam nitrat, ada asam sulfat misalnya gitu, ya. Ada yang mudah terbakar. Hanya saja memang harusnya ini tidak boleh dicampur antara yang cairan sama yang padatan, ya. Nah, harus dibedakan nanti antara oksidator sama reduktor, ya. Kalau tidak nanti bisa meledak. Nah, itu. Jadi reaksi Pak? Terjadi reaksi, ya. Pak saya pernah lihat kupris sulfat ini kan agak putih, Ya, ini agak ini halus ini, ya. Nah, ada yang kelas teknis, kan ada yang perlu analisis, ada yang kelas teknis, ada yang kelas farmasis. Yang kelas farmasis dipakai untuk obat-obatan, kalau ini perlu analisis untuk memang analisis, ya, dengan bedanya di impuritisnya, ya. Jadi kalau ini impuritisnya lebih kecil, ya, ini, ya. Ini kadarnya kan lebih kecil, 0,00 ya sekian, ya. Kadarnya yang zat utamanya 99% atau lebih, ya kan gitu. 99% lebih. Diperiksa pakai ini iodometrik, ya. Dan ini dari merek dari Jerman. Ya. Nah ini kalau kita bisa beli begini, nah itu awet, tinggal nanti dibuat reagen dalam bentuk cair. Itu dilarutkan, iya, menggunakan apa Pak? dengan aquades, dibuat dilakukan dengan aquades, ya. Misalnya ini reagen biuret, nah Biru Pak ya? ya. Ini failing A, failing B, ya. Ini untuk pemeriksaan glukose, gula.
Jadi pemeriksaan urin, gula dalam urin itu dulu kan pakai Failing A, Failing B. Ya, urin nanti dicampur dengan reagen ini dipanaskan. Nanti kalau warnanya ada merahnya, ada coklatnya, berarti ada gulanya ada di sana, ya. Nah, duluan begitu. Ya, kemudian berkembang pakai cari celup itu. Ya, nah, cari celup itu. Terus berkembang lagi cari celup ini pakai di detektor, pakai detektor warnanya itu sudah bisa diukur, ya. Nah, tapi ini kita tutup masih ini Failing A, Failing B, ya. Nah, ini dibuat dari kukus sulfat yang tadi, ya. Failing A, Failing B itu Pak. Ya, Failing A, Failing B. Cuman memang kalau Failing ini ya memang terlalu poros, ya. Nah, tapi kalau ini lebih ABS, ya. Nah, tinggal mungkin nanti perlu otomatisasi bagaimana penyimpanannya, ya. Nah, ini ada yang pikirkan gitu ya. Nah, apa ini perlu dikasih barcode begitu ya. Nah, kasih barcode begitu nanti tinggal ditembak saja. Untuk stock of name juga gampang, untuk ini gampang ya. Nah, lalu untuk penyimpanan juga bisa gampang. Termasuk mungkin untuk ini pengaturan ruangan ini ya. Nah, mungkin ini udaranya harus berpindah dan seterusnya ya. Kalau mungkin bisa dikasih ekstrater 1, 2, 3 gitu. Kalau diotomatisasi ya 8 jam kemudian mati ganti yang 1, 8 jam mati ganti yang 2 kan gitu. Kalau bisa begitu kan? Bisa mungkin kan? Ya. Tidak harus kita petek gitu kan ini. Kalau tipe eksplosif atau mudah terbakar itu apa nggak dibuatkan tempat sendiri Pak? Harusnya ini tempat tersendiri. Dipisah. Ini tempat tersendiri. Jadi tidak di dalam ruangan ini, ada ruangan terpisah, ya. Nah, yang lalu dari sesuatu, nah itu ledakannya hanya tidak merambat. gitu, ya. Tapi kalau yang eksplosif jadi satu, kalau terjadi ledakan, ya atau terjadi kebakaran, ya apalagi yang flammable, itu harus dibiarkan tersendiri, ya. Ada yang mudah terbakar. Ya ini untuk ini apa? Untuk api yang kecil itu. Ini nggak ada kedaluarsan ya Pak untuk yang atas ini? Enggak, kalau yang ini enggak. Kalau asalkan apa tutupnya rapat apa gitu, ya nanti kalau kita larutkan ini nah baru nanti. Kedaluarsannya. Ya kita bisa. Semuanya ada kedaluarsannya. Kalau yang ini enggak, hampir enggak ada kedaluarsannya. Yang ini kan murni ya, murni. Ya kalau misalnya ini Cooper 2 sulfat ya, selamanya kan dia Cooper 2 sulfat ya. Nah, kalau kita buat larutan bisa 5%, 10% kan sudah jadi ya. Dia tidak akan berubah menjadi senyawa lain. Nah, gitu ya. Mentahan nah, istilahnya gitu. Foto metode. Sudah Pak. Ya.